kita mulai dengan yang di-Zoom saja. Nah, sekali lagi minta kesediaan teman-teman untuk sementara mematikan mikrofonnya masing-masing sebelum kita mulai kebaktian kita, supaya kita tidak saling mengganggu suara kita satu dengan yang lain. Malam ini kita akan bersama-sama nanti secara khusus berdoa buat kedamaian dan perdamaian ya di Indonesia khususnya, dan juga di gereja dan di tengah keluarga kita ya. Karena itu kita akan mengumpulkan tema ini. Nah, sebelumnya mari kita mengingat firman Tuhan yang ada di Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab huk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu dari Kidung Jemaat 358. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu dan percaya sabdanya. Kita menyanyikan lagu ini. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang kecil, tewat tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Ialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang mengundang kami untuk datang kepadamu, dan kami datang dengan segala keberadaan kami, terutama kami datang dengan membawa segala kelemahan kami, dan sebagian dari kami bahkan letih lesu dan berbeban berat karena berbagai tantangan kehidupan yang kami hadapi.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkenan untuk meringankan beban kami, Engkau bahkan berkenan untuk memberi kelegaan kepada kami. Biarlah kami yang datang dengan keletihan dan kelemahan, Engkau yang menjamah dan Engkau yang menyapa kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan dan damai itu kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi pergumulan kami, apapun itu. Kami bersyukur demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak sekalian, kita patut bersyukur karena Tuhan menyertai dan mengiring jalan kita. Kata diiring itu adalah kata yang sangat indah karena menunjukkan betapa Yesus Tuhan kita itu selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia rela untuk menyertai kita dimanapun dan dalam keadaan, apalagi dalam keadaan apapun. Kita akan menyanyikan lagu ini. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Firman Tuhan akan kita baca dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan 17. Saya akan membaca bagi kita semua. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur
kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ibu Bapak, saudari dan saudara, ada dua hal yang penting untuk kita ketahui ketika kita membaca ayat-ayat ini. Pertama, kalau kita lihat keseluruhan perikopnya, ayat-ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus dalam rangka kehidupan mereka sebagai manusia baru di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, atau dalam bahasa kita orang-orang Kristen. Yang kedua, terkait dengan kehidupan sebagai orang Kristen itu, nasihat yang disampaikan itu sangat penting, karena jemaat Kolose itu adalah jemaat yang sangat majemuk, sangat heterogen, sangat beragam. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-11, waktu Rasul Paulus menyebut orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, ada budak, ada orang merdeka, yang lalu kemudian disambung, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Keunikan kekristenan di abad pertama atau kekristenan awal adalah keberhasilan di dalam menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Sesuatu yang sangat sulit ya untuk dikerjakan oleh baik agama maupun pemahaman yang lain. Nah, keunikan jemaat di Kolose yaitu perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan bahkan status sosial, ya, bahkan boleh dikatakan perbedaan cara hidup sehari-hari, ya, itu menyatu di dalam jemaat di Kolose. Nah, perbedaan yang serupa atau heterogenitas atau kemajemukan yang seperti itu juga merupakan ciri khas Indonesia. Kita tahu Indonesia itu sangat majemuk. Di satu sisi kita menyebutnya sebagai kekayaan budaya dan kekayaan keyakinan, agama dan sebagainya. Tetapi di sisi lain kita juga melihat itu sebagai sesuatu yang tidak gampang dikelola, yang kalau salah ditangani, salah diarahkan, itu bisa menimbulkan perpecahan. Kita tahu itu menjadi kekayaan sekaligus tantangan yang sampai sekarang tidak mudah untuk diatasi. Kita sudah lama merdeka dan kita tahu ini salah satu tantangan yang berat ya, siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya, kemajemukan Indonesia ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, yang menarik adalah GKI, ya lebih khusus lagi GKI Residen Sudirman, juga adalah gereja yang berkomitmen untuk kemajemukan ini. Dan kita bersyukur GKI Resud adalah GKI yang menarik dan diapresiasi karena kemajemukannya. Berulang kali, ya boleh dikatakan cukup sering ya, jemaat kita atau bahkan tamu ya, atau mungkin jemaat GKI lain yang mengenal GKI Resud itu mengapresiasi kemajemukan GKI Residen Sudirman. Dan itu bukan hanya di ini ya, kalau lihat di kebaktian minggu ya, tapi beberapa di antaranya mengapresiasi kemajemukan di dalam kepemimpinan, misalnya di dalam kemajelisan. Dan itu sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Ya, kita patut bersyukur untuk itu semua, seperti yang nanti kita akan lihat di ayat yang ke-15. Kita bersyukur atas kemajemukan itu, tetapi kita juga mengakui sama seperti
Kalau kita berbicara tentang Indonesia, mengelola kemajemukan itu tidak gampang. Dan kita bersyukur karena Jemaat Kolose punya karakteristik dan pengalaman yang serupa. Dan dalam rangka itulah nasihat ini diberikan. Di sana ada nasihat-nasihat yang nampaknya biasa, ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain, ampunilah kalau ada yang menaruh dendam dan seterusnya. Dan kita tahu semua nasihat itu penting supaya kita bisa menghindari konflik, dan kalaupun terjadi konflik karena kita saling mengampuni itu bisa segera diatasi, ya, tidak berkepanjangan dan tidak sampai merusak persekutuan. Lalu di ayat 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, boleh dikatakan ini adalah nasihat-nasihat yang klasik, ya, nasihat-nasihat yang sangat umum, ya, yang kita semua sudah tahu. Tapi sampai di ayat 14 mungkin kita akan bertanya di dalam hati, ya, apakah Rasul Paulus memberikan cara yang lebih praktis bagaimana supaya saya bisa murah hati, rendah hati, lemah lembut dan sabar, ya. Kita di dalam hati mungkin berkata, saya ingin seperti itu, ya. Saya dan kami ingin menikmati suasana seperti itu di dalam persekutuan, baik di dalam kehidupan di tengah masyarakat dan di dalam gereja. Tetapi bagaimana caranya? Apakah bagi orang Kristen ada nasihat yang lebih praktis? Nah, ada, Ibu Bapak, Saudari dan sekalian. Di ayat yang ke-15 itu dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Rasul Paulus mengajak kita mensyukuri anugerah Tuhan yang memanggil kita menjadi satu tubuh. Kalau Rasul Paulus berbicara tentang satu tubuh, kita bisa memastikan di dalam benaknya itu berarti ada heterogenitas itu, keberagaman itu. Dan kita diajak mensyukuri itu. Dan nasihat yang praktis di dalam hal ini adalah supaya kita mulai dari hati kita sendiri. Kedamaian itu dimulai dari hati kita, dari hati. Ya, mungkin ada banyak teori, ada banyak cara, ada banyak petunjuk untuk bagaimana mengelola konflik dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus sangat tepat kalau mengajak kita mulai dari hati. Dan Rasul Paulus meminta kita atau menasihati kita supaya kita mengizinkan damai sejahtera Kristus sendiri yang memerintah, yang berkuasa atau yang kita beri otoritas di dalam hati kita. Maksudnya, ada kalanya hati kita sendiri tidak selalu gampang untuk misalnya bersabar, mengampuni, dan sebagainya. Tetapi kita bisa memberikan hati kita untuk diperintah oleh Kristus, mengizinkan Kristus yang berotoritas sepenuhnya. Secara praktis berarti kita berkata, Tuhan, biarlah sekarang Engkau yang memerintah di dalam hati kami. Dan ini menjadi satu langkah awal yang penting. Tidak selalu mudah untuk bersabar, apalagi kalau kita sudah dilukai dan harus mengampuni, tetapi Kristus siap menolong kita. Dan damai sejahtera Kristus itu berarti damai sejahtera yang mampu mempersekutukan kembali manusia yang berdosa dengan Allah. Dan itulah yang menjadi andalan kita. Yang kedua, setelah dari hati, nasihat praktis yang Paulus berikan adalah dengan perkataan. Di sana dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan seterusnya. Nah, perkataan Kristus berarti firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita bukan hanya pelajari dengan
akal budi kita, tetapi yang kita mengizinkan diam di dalam diri kita masing-masing dan di dalam persekutuan kita. Ada di sana di antara kamu. Jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama, sebetulnya kita bukan sedang hanya memuaskan keingintahuan kita, tetapi kita sedang mengupayakan supaya firman Tuhan itu betul-betul diam di tengah-tengah persekutuan kita. Nah, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar mengenyangkan kita, bukan hanya memberikan kita gizi rohani sehingga kita puas dan kenyang, tetapi itu akan berdampak pada perkataan kita. Di sana ada sesuatu yang menarik karena jika perkataan Kristus itu diam, maka kita akan mampu untuk mengajar, bahkan menegur. Artinya kalau mengajar itu ya ini ya belajar bersama-sama, tidak menunjuk ada pada satu persoalan tertentu. Tapi kalau pakai istilah menegur berarti itu ada sesuatu yang keliru, yang patut untuk ditunjukkan dan dilihat bersama. Nah, itu tentu tidak gampang. Nah, di dalam hal itulah perkataan Kristus itu penting karena itu akan mempengaruhi cara kita berkata-kata. Saya ingat ada seorang teman yang kami kenal, ya, dia seorang yang banyak dimintai nasihat ya, waktu itu kami masih kuliah ya, dan ada seorang yang memberanikan diri bertanya ya, mengapa orang banyak memberi nasihat kepada dia dan mengapa dia bisa mengatakan banyak hal itu dengan cara yang tepat ya, bukan hanya soal ini ya, bukan soal isinya tetapi caranya juga dilakukan dengan baik. Nah, salah satu yang saya ingat adalah di satu kesempatan bersaksi dia berkata, saya selalu membaca Amsal setiap hari. Nah, saya yakin bukan cuma kitab Amsal ya, tetapi semua yang disampaikan melalui Alkitab sebagai firman Tuhan itu akan menolong kita untuk berkata-kata dengan baik. Bukan hanya pokoknya maksud saya baik, ya tidak, tetapi kita akan diajar oleh firman Tuhan untuk mengatakannya dengan baik sehingga kita bisa saling mengajar dan saling menegur. Yang menarik adalah bahwa suasana seperti ini diharapkan terjadi di antara seluruh jemaat. Ya, jadi itu mencakup semua orang yang terlibat di dalam persekutuan dan pelayanan. Ya pendeta, ya penatua, ya aktivis, ya para pengurus komisi sektor dan seluruh jemaat. Yang ketiga adalah perbuatan atau segala apa yang kita lakukan. Di sana lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia. Nah, ini juga mengingatkan kita bahwa motivasi atau tujuan akhir dari semua yang kita kerjakan adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi ini adalah ungkapan syukur bersama. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ya, kalau saya melakukan sesuatu misalnya, walaupun saya memandang itu baik menurut diri saya sendiri, tapi kalau ujung-ujungnya tidak membuat kita semua bersyukur, berarti ada sesuatu yang kurang atau mungkin bahkan ada sesuatu yang keliru di dalamnya. Mungkin motivasi saya yang salah, ya. Saya bisa melakukan sesuatu yang nampaknya baik. Bahkan saya bisa berkata ini untuk kepentingan gereja. Tapi kalau ada terselip diri kita sendiri di sana, entah itu kepentingan kita atau bahkan karakter kita, karena karakter itu sebetulnya muncul dari kebutuhan pribadi sebenarnya. Dan kalau itu terselip di sana, tidak jarang itu menimbulkan konflik. Nah, teman-teman, kita tahu konflik itu sangat mengganggu, ya, baik di dalam kehidupan berbangsa bernegara
dalam hidup bergereja dan juga dalam hidup berkeluarga. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menjadi pembawa damai. Kalau saudara ditempatkan di tengah masyarakat, jadilah pembawa damai di sana. Kalau kita bergereja bersama, mari kita masing-masing menjadi pembawa damai. Di tengah keluarga, kita juga terpanggil atau dipanggil menjadi pembawa damai. Kita juga akan mendoakan hal ini. Ya, jadi pokok-pokok doa kita juga akan terfokus pada kedamaian, baik di Indonesia, di tengah keluarga, dan di gereja kita. Kita akan berbagi pokok doa, teman-teman. Yang pertama kita akan berdoa bagi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita tahu ini sesuatu yang sangat penting dan ini menjadi tantangan yang serius dari waktu ke waktu. Seorang pengamat politik mengatakan kalau sudah mau pemilu atau pilkada biasanya akan ada gejolak. Ya, kita bersyukur kalau hal itu boleh semakin berkurang, tetapi kita tahu bahwa ini menjadi tantangan yang tidak gampang hilang ya di negara kita. Kita berdoa buat pemerintah kita dan berdoa bagi orang-orang Kristen ya, supaya berperan lebih baik dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Minta tolong kesediaan Pendeta Wahyudi Lewir untuk berdoa bagi kita di dalam hal ini. Yang kedua, kita akan berdoa bagi kedamaian di dalam keluarga. Kita juga tahu ya, ada keluarga-keluarga yang tidak beruntung karena ada banyak pemicu konflik di dalamnya. Mungkin kita harus bersyukur kalau keluarga kita itu termasuk yang jarang berkonflik. Tapi beberapa keluarga itu sangat rawan konflik dan kita perlu mendoakan ini. Ya, artinya mereka berada dalam situasi yang lebih sulit bagi kita untuk menghadirkan kedamaian itu. Kita perlu mendoakan dan nanti minta tolong kesediaan Pak Surya Dinata ya, berdoa bagi kedamaian di dalam keluarga. Kita juga akan berdoa bagi persekutuan dan pelayanan di GKI Residen Sudirman. Ya, kita tahu tadi saya sudah sebutkan, kita syukuri ya keberagaman di gereja kita. Tetapi kita juga terus mendoakan supaya itu menjadi kekayaan potensial dan Tuhan menggunakan keberagaman itu agar pelayanan di gereja kita itu juga dapat menjangkau dan Tuhan berkenan memakai kita untuk melayani baik Surabaya, masyarakat di Surabaya khususnya dan di Indonesia pada umumnya dengan kekayaan keberagaman yang Tuhan anugerahkan kepada gereja kita GKI Residen Sudirman. Minta tolong kesediaan Bu Yuyun ya berdoa buat ini ya buat pelayanan dan persekutuan di gereja kita. Nanti pokok doa yang keempat saya yang akan mendoakan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Yang pertama didoakan oleh Pendeta Wahyudi Lewir. Apakah ada? Ada ya. Kalau tidak ada orangnya, mohon saya diberitahu. Ya, apakah ada Pak Wahyudi? Ada Pak. Ada. Oke, Pak Surya ada? Siap. Oke. Bu Yuyun? Bu Yuyun apakah ada? Masih bersama kita Bu Yuyun? Bu Yuyun tidak menyaut, apakah sudah tidak bersama kita? Tidak ada ya Bu Yuyun. Tidak ada? Pak. Ada ya? Saya kok nggak dengar. Oke, Bu Yuyun. Dengar ya Pak? Apa ada gangguan sinyal? Ya, Bu Yuyun suaranya memang agak putus-putus. Minta tolong Kak Sintika ya, Bu Sintika. Bu Sintika apakah bersama kita?
Ada Pak, tapi Oke. ada gangguan sebelah suara. Ya, yang lain. baik, terima kasih. Kita ganti orang ya. Ya. Pak Daniel Kwarta, ada? Pak Daniel Kwarta masih bersama kita? Ya Pak, ada. Oke, Pak Daniel minta tolong berdoa buat persekutuan dan pelayanan di PKI Presiden Sudirman. Mari teman-teman kita menyatukan hati kita berdoa bersama. Mulai dari Pak Wahyudi Lewi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mengaturkan sembah hormat sujud karena kami senantiasa merasakan penyertaan pemeliharaan Tuhan, tidak saja sebagai pribadi-pribadi maupun gereja, tapi juga sebagai sebuah kesatuan bangsa dan negara. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang hadir, Tuhan juga boleh mendengarkan akan apa yang menjadi permohonan dan pengharapan kami. Secara khusus kami mau bersehati, berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah berbagai keragaman yang ada, yang juga merupakan anugerah Tuhan. Kami terus membutuhkan kesatuan dan persatuan yang juga Tuhan anugerahkan. Biarlah kami boleh menjadi warga negara yang juga boleh saling memelihara, saling menjaga kesatuan dan persatuan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Kami juga boleh saling melengkapi satu dengan yang lain dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pemerintah kami, agar juga boleh menolong setiap kami untuk dapat melakukan hal-hal yang boleh membuahkan dan menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dengan berbagai program dan juga hal-hal yang perlu untuk kami lakukan bersama. Kami berdoa di tengah-tengah situasi pandemi ini, bahkan di tengah-tengah situasi hari raya yang menjelang dan juga berbagai kesibukan atau suasana yang mengundang keramaian. Biarlah Amitabh juga boleh satu dengan lain, saling dapat mengingatkan dan juga menjaga agar kami boleh tidak saling melukai ataupun membuat hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami percayakan untuk seluruh kehidupan pemerintahan, masyarakat, dan juga setiap kami dalam upaya-upaya bahkan dalam rangka kami boleh menghadirkan sebagai gereja Tuhan, persatuan, kesatuan, dan kedamaian. Secara khusus kami juga mengingat saudara kami di Kepulauan Mentawai yang tadi juga mengalami gempa, Tuhan menolong agar mereka juga tetap boleh merasakan suasana persaudaraan dan kepedulian dari setiap kami bagian bangsa negara Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan permohonan dan pengharapan kami. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena pada hari ini, pada malam ini kami boleh bersehati untuk memohon kepadamu ya Tuhan secara khusus. Kami tahu ya Tuhan sebagai manusia kehidupan kami banyak kebutuhan. Kami juga tahu setiap kebutuhan belum tentu kami bisa penuhi ya Tuhan. Baik sebagai kepala keluarga, sebagai anak, sebagai istri ya Tuhan. Di dalam satu keluarga, ada begitu banyak ya Tuhan kebutuhan yang saling bersilangan. Ada begitu juga konflik-konflik ya Tuhan. Baik konflik kecil maupun konflik yang besar ya Tuhan. Kami tahu tanpa adanya damai sejahtera di hati kami, semua kehidupan berkelimpahan, harta, semua rumah yang mewah pun tidak ada artinya ya Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau memimpin setiap keluarga-keluarga yang ada di GKI Presiden Sudirman untuk kembali ya Tuhan disadarkan
bahwa damai sejahtera jauh melebihi dari kebutuhan, damai sejahtera jauh melebihi daripada harta, pangkat, kedudukan, dan apapun prestasinya Tuhan. Biarlah kami sesama anggota boleh saling menjaga hati, menjaga diri, saling mengerti, dan saling bersyukur ya Tuhan. Jikalau ada keluarga-keluarga yang belum mampu ya Tuhan untuk merasakan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan melalui Shalom, melalui penebusan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang datang dan menyempurnakannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala seluruh doa yang tidak sempurna ini, kami mohon Tuhan menyempurnakan karena Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hadir di setiap keluarga GKI Resden Jerman. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Kami juga bersyukur malam hari ini Tuhan untuk gerejamu GKI Residen Sudirman yang walaupun di tengah kondisi pandemi di mana sudah 1 tahun lebih kami tidak bisa melakukan ibadah secara tatap muka Tuhan, tapi kami bersyukur jika gerejamu ini masih mampu untuk menghadirkan persekutuan dan pelayanan untuk kami boleh saling menguatkan di antara sesama saudara seiman, dan terlebih kami bersyukur gerejamu ini juga boleh memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, bukan hanya pelayanan di dalam lingkup gereja, tapi gerejamu juga boleh melakukan pelayanan kepada masyarakat sekitar ataupun pada anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan, khususnya karena dampak pandemi virus corona ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati setiap wadah persekutuan yang ada di GKI Resden Sudirman Tuhan. Biarlah semua itu boleh menguatkan, baik itu melalui sapa sabda, melalui lawatan hati, melalui pokok-pokok doa syafaat, melalui ibadah doa malam, melalui pemahaman Alkitab, ataupun bentuk-bentuk pelayanan yang lain yang ada di gerejamu ini Tuhan. Biarlah segala persekutuan dan pelayanan ini boleh menunjukkan kepada kami semua bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kasih-Mu boleh senantiasa memampukan kami dan menguatkan kami untuk kami boleh terus melayani Engkau walaupun di tengah situasi pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati para aktivis dan para pelayan yang ada di gerejamu yang sampai hari ini masih aktif untuk melayani Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, damai sukacita, dan terlebih motivasi yang benar di dalam mereka melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pelayanan kami semua ini boleh benar-benar menjadi berkat bagi gerejamu dan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, kami ingat beberapa orang rekan kami yang sedang sakit, dan sebagian di antaranya harus dirawat di rumah sakit, dan harus bersiap untuk menjalani operasi. Tuhan, Engkau yang menolong, meneguhkan hatinya, menguatkan, dan terutama Engkau memakai para dokter yang akan menangani dan melakukan operasi. Tuhan, kami juga ingat beberapa rekan yang mengalami tantangan dan kesulitan di dalam usaha atau pekerjaan mereka. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami. Ada kalanya kami harus mengaku tidak banyak hal yang bisa kami lakukan. Karena itu kami bersandar dan berserah sepenuhnya kepadamu. Tuhan, beri kekuatan khusus untuk
menghadapi tantangan yang berat itu, dan juga beri hikmat untuk bisa mengatasi setiap persoalan di dalam usaha dan pekerjaan, sehingga usaha dan pekerjaan rekan-rekan kami itu boleh berjalan kembali dengan lancar, dengan pertolongan dan anugerah-Mu. Tuhan, kami juga ingat beberapa orang rekan yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Tuhan, campur tanganlah. Tuhan, tolonglah. Engkau yang buka jalan sehingga persoalan keuangan yang dihadapi juga dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan yang memberikan kekuatan, iman yang teguh, ketegaran hati. Karena kami tahu Tuhan ada situasi-situasi yang sulit yang harus mereka hadapi pada waktu mereka menghadapi kesulitan finansial. Tuhan campur tangan dan Tuhan yang menyertai pergumulan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang masih sekolah atau kuliah. Tuhan, Engkau juga menopang mereka. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan di dalam menyediakan dana maupun fasilitas untuk sekolah ataupun kuliah. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang membuka jalan sehingga pendidikan adik-adik kami boleh tetap berjalan dengan lancar, dengan baik. Tuhan, berikan semangat kepada adik-adik kami ini supaya mereka boleh menjalani tantangan itu dengan pertolongan Tuhan, dan mereka boleh melihat campur tangan-Mu yang nyata sampai mereka menyelesaikan studi atau perkuliahan mereka. Terima kasih untuk anugerah Tuhan kepada kami semua. Kami naikkan segenap doa ini demi nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menyanyi satu lagu lagi, yaitu Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Timi.